Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Pak Amin Cikgu, channel yang menyajikan semua hal penting dalam kehidupan kita. Oke ya, mari kita simak video ini selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak Bapak semuanya. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Nah, di sini pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang buku yang ada di Classroom ya. Di situ sudah ada saya buatkan ya. Ada dua buku yang saya buatkan di situ di Classroom, yaitu buku 1 dan buku 2. Nah, buku 1 sudah kalian punya ya. Sudah kalian ambil karena itu adalah buku paket ya. Sedangkan buku 2 ini anak-anak kami semua ini belum ada di perpustakaan kita ya. Jadi ini yang ingin saya jelaskan ya. Nah, anak-anak kami semua, kalau kita lihat buku 2 itu halaman depannya seperti ini ya. Jadi ini dari Kementerian Pendidikan ya, anak-anak kami semua. Judulnya Matematika Sekolah Menengah Pertama. Jadi memang ini buku untuk kalian siswa kelas 7 ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ya halaman depannya ini. Nah, kita lihat terus ya. Nah, ini ada pengantar. Nah, jadi anak-anak kami semua, intinya dalam belajar itu adalah membaca ya. Jadi buku yang ada di Classroom itu silakanlah kalian baca ya. Atau nanti juga saya bisa kirimkan kembali ya halaman per halaman ya supaya jangan membosankan kalian. Nah, nanti di situ kalian bacalah ya. Nah, tanpa membaca dan dipahami tentunya sulit ya. Jadi intinya adalah dibaca, dipahami kata demi kata dan dilihat gambar-gambarnya. Nah, jadi gambar-gambarnya itu nanti sangat mendukung ya anak-anak kami semua. Jadi dalam buku ini nanti banyak gambar-gambar ya. Nah, jadi itu semua dipahami ya. Ini nanti kalian bisa baca ya. Ini saya hanya menjelaskan ringkas saja. Nah, buku ini diterbitkan Juni 2021. Jadi ya barulah ya, baru bulan Juni kemarin baru diterbitkan ya. Nah, di sini silakan kalian baca lagi. Oke. Nah, ini ada gambar-gambar. Nah, ya nak, ini ada gambar-gambar, ada keterangannya, silakan dibaca ya. Ini lagi ada gambar lagi, apa itu maksudnya? Nah, ini lapangan basket, berbagai bentuk bangun di sekitar kita. Jadi ternyata bangun-bangunan yang ada di sekitar kita, ya, ternyata ada hubungan dengan bentuk-bentuk matematika, ya. Nah, silakan dilihat gambarnya. Nah, ini, oke. Nah, ini bagaimana petunjuk menggunakan buku ini, ya. Nah, bagaimana petunjuk menggunakan buku ini, anak-anak kami semua? Nanti ada simbol-simbol seperti ini ya nak. Nah ini seperti ini, ada simbol-simbol gambar-gambar seperti ini. Nah, artinya itu apa? Nah, ini ya. Jadi kalau ada gambar seperti ini satu ya, itu artinya pertanyaan mendasar untuk mengenalkan materi baru pada bab yang sedang dibahas ya. Nah, kalau ada ini seperti ini, ada Q. Ini artinya pertanyaan utama untuk memahami materi ajar baru ya. Lalu ada contoh, ada cara, ada soal, ada gambar ini. Nah, ini ada cermati, gambarnya seperti ini. Itu adalah soal dan materi lanjut yang terkait ya. Nah, gitu seterusnya. Nah, sini kalau ada gambar kalkulator artinya tugas tentang penggunaan kalkulator untuk menyelesaikan soal ya. Ada juga tugas yang tepat ya, ini gambar komputer untuk menggunakan komputer dan internet dalam penyelesaian tugas ya. Nah, itu ya. Jadi banyak ya anak-anak, perhatikan gambarnya ya. Ini petunjuk bagaimana menggunakan buku ini ya. Nah, selanjutnya ada daftar isi. Ya, terus ini daftar isi maksudnya ini yang sebelah ini mengenai bilangan bulat itu kalian kan sudah mempelajari di matematika sekolah dasar ya. Ini kan kalian sudah pelajari ya. Jadi diperdalam lagi, diulangi lagi di tingkat SMP ya. Terus bawah ya, ini daftar isinya.
Nah, bagaimana petunjuk menggunakan buku catatan ada di sini ya. Nah, kita teruskan. Ya, kita teruskan. Nah, ini ya anak-anak kami semua. Ini petunjuk bagaimana menggunakan satuan pengukuran. Buku teks ini menggunakan satuan pengukuran secara umum sebagai berikut. Nah, untuk panjang dan jarak, nah ini ya anak-anak kami semua ini sudah kenal semua ya. Kalau mm itu artinya milimeter, kalau cm itu sentimeter. Hurufnya huruf kecil semua ya anak-anak. Nah, luas juga gitu. Untuk menyatakan luas, satuannya adalah sentimeter nih pangkat 2, artinya dibaca sentimeter persegi. Itu juga yang lain ya, juga dengan huruf kecil. Kalau isi atau volume, sentimeter pangkat 3, artinya sentimeter kubik ya. Nah, itu dibaca. Untuk berat juga gitu. Untuk kapasitas atau isi ya. Nah, ini dia. Kalau kecepatan juga ada di sini. Nah, ya. Nah, di sini ada cara berpikir matematis anak-anak semua. Bagaimana cara berpikir matematis itu? Yang nomor 1 penalaran analogis, yaitu menerapkan aturan dan sifat-sifat yang telah diketahui pada situasi serupa tetapi tidak sama. Nah, ya. Ini ada contohnya. Nah, kita lihat. Ya. Nanti dibaca ya. Ya, kalau gitu ini ada contoh-contohnya, contoh soalnya. Ini ada gambarnya, dijelaskan dengan gambar seperti ini. Nah, marilah kita mengecat pagar dengan warna merah. Nah, 1 desiliter cat dapat dipakai untuk mengecat 4/5 meter persegi. Ya, 1 desiliter cat ya. Itu bisa dipakai untuk mengecat 4/5 meter persegi ya, dinding tembok ya. Nah, kalau tersedia 2/3 desiliter cat dapat dipakai untuk mengecat berapa luas tembok, berapa meter persegi. Nah, ya ini lihat gambarnya. Ternyata pernyataan matematikanya cukup dengan 4/5 kali 2/3 ya. Nah, contoh kedua ini juga lagi ada penalaran induktif. Apa maksudnya? Membuat dugaan mengenai sifat-sifat dan aturan umum melalui eksplorasi pada sejumlah contoh konkret ya. Nah, ini ternyata soal contoh SD kelas 6 ya. Nah, pertanyaannya menyusun berbagai segi banyak beraturan menggunakan lidi-lidi dengan panjang 6 cm. Jadi ada lidi-lidi panjangnya 6 cm ya nak. Nah, tuliskan pernyataan untuk menentukan keliling. Nah, bagaimana menentukan keliling? Untuk yang pertama, segitiga beraturan. Jadi kita ambil 3 lidi membentuk segitiga beraturan. Ya, berapa kelilingnya? Nah, coba pikir dulu, apa jawabannya ini? Ya, nah, terus, ya, kalau udah bisa kamu jawab ini nomor 1, maka nomor 2 secara umum tuliskanlah pernyataan untuk menentukan keliling segi banyak beraturan yang memiliki sisi-sisi A. Ya, jadi segi A beraturan, nah berapa kali berapa? Kalau panjangnya satu sisi 6 cm, ya, Nah, yang ketiga juga ini bisa kamu baca nanti, penalaran deduktif, artinya menyusun argumentasi atau alasan berdasarkan sifat-sifat, aturan yang telah diketahui dan kondisi yang diberikan, ya. Nah, jadi kondisi yang diberikan seperti ini. Nah, katanya jumlah 4 sudut dalam segi 4 adalah 360. Mari kita jelaskan alasannya. Nah, jadi kalau gitu yang diketahui dan diberikan jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Yang kedua, setiap diagonal pada segi 4 membagi segi 4 menjadi 2 segitiga. Nah, jawabannya anak-anak ada di sini. Nah, lihat ya, yang pertama tadi, contoh yang pertama, dalam perkalian bilangan desimal, ubahlah menjadi bilangan bulat terlebih dahulu. Kemudian letakkan tanda desimal atau koma sesuai dengan tempat desimal dari kedua bilangan tersebut. Nah, ini ya. Jadi misalnya 2,1 dikali 2,3. Ya. Mengapa bisa 4,83? Nah, caranya gini anak-anak. Ini 2,1 kita kali 10 dulu. Hasilnya kan 21. Ya. Jadi hilangkan dulu komanya, ya.
ubah menjadi bilangan bulat biasa, ya. Jadi 2,1 kali 10, 2,3 kali 10 juga. Nah, ya. Lalu cari 21 kali 23. Nah, kan gampang, ya. Kalau sudah hilang komanya, nggak bingung lagi. Hasilnya 483. Nah, karena tadi kali 10 kali 10. Nah, jadi kalau gitu, kalau 10 kalau dikalikan kan 100. Jadi 483 tadi, untuk mengetahui hasil 2,1 kali 2,3 tadi, jadi 483 tadi bagilah 100. Jadi 483 bagi 100 jadi 4,83. Nah, gitu ya anak. Nah, selanjutnya dalam mengalihkan bilangan pecahan, pikirkan sebagai perkalian bilangan bulat. Demikian juga perkalian bilangan desimal. Nah, ini contohnya. Nah, ya. 4/5 dikali 2/3 berapa? Nah, 4/5 supaya jadi bilangan bulat, kalikan aja dengan penyebutnya. Jadi kali 5 tinggallah 4. 2/3 kalikan dengan penyebutnya, kali 3 jadilah 2. Nah, 4 kali 2 8. Nah, 5 kali 3 itu 15. Jadi hasilnya adalah 8 dibagikan 15. Nah, seperti contohnya tadi, ya. Nah, dari mana 15? Ya 5 kali 3. Ini dari mana 100? 10 kali 10. Nah, ya. Jadi boleh juga dibuat seperti ini. 4/5 kali 2/3 kalikan pembilang dengan pembilang dibagi penyebut dengan penyebut. Nah, ya. Jadi hasilnya adalah 8/15. Nah, contoh 2 yang tadi ini, ya. Kalimat yang menyatakan keliling tadi. Nah, segitiga berarti kan ada 3 sisinya, ya. Satu sisi kan 6 cm, berarti 3 kali 6. Ya, itulah kelilingnya, ya. 3 kali 6 18, ya. Nah, segi 5 beraturan, kan 5 ada 5 sisinya. Berarti mencari kelilingnya ya 5 kali 6 cm. Kenapa kali 6? Ya karena satu sisi panjang lininya tadi 6. Jadi ya 5 kali 6 lah, ya kan? Begitu juga sisi 8, sisi 12 dan seterusnya. Berarti kalau gitu untuk jumlah segi n segi berapa saja? Berarti kalau segi 20 kali 20 kali 6. Segi 50 kali 6. Berarti kalau segi n segi berapa saja? Ya tinggal n kali dengan 6. Nah, dengan mengamati beberapa contoh atau kasus, kita peroleh rumus untuk menghitung keliling. Panjang sisi kali dengan jumlah sisi. Nah, jadi rumus keliling segi A beraturan dengan sisi 6 cm adalah A kali 6 atau 6A. Nah, contoh yang ketiga tadi, anak-anak, sebuah segi 4 dipotong. Jadi segi 4 tadi kalau kita potong kan jadi 2 segitiga, ya kan? Nah, satu segitiga sebagaimana kalian ketahui adalah jumlahnya 180 derajat. Jadi kalau gitu jumlah sudut dalam suatu segi 4 adalah 180 kali 2, 360. Kenapa kali 2? Ya kan ini segi 4 tadi dipotong 2, nah, dipotong 2 jadi terbentuk 2 segitiga. Satu segitiga itu jumlah sudutnya 180. Jadi kalau gitu kalau disatukan kembali kan jadi segi 4. Nah, kalau gitu jumlah sudutnya adalah 180 kali 2, 360 karena ada 2 segitiga. Nah, jumlah semua sudut dalam segi 5 dan segi 6 beraturan dijelaskan dengan cara. Nah, ini kalau oktagon itu maksudnya segi 5 kan ada 5, ya. Ada 5 sisi. Nah, dibentuk jadi dipotong-potong jadi ternyata ada 3 buah segitiga. Nah, satu segitiga kan jumlah sudutnya 180. Jadi kalau gitu untuk oktagon jumlah semua sudutnya adalah 180 kali 3, 540 derajat. Nah, jumlah semua sudutnya, ya nak. Itu juga pentagon sisi 6. Nah, ternyata di belah-belah ternyata ada 4 buah segitiga. Jadi jumlah semua sudutnya ya satu segitiga kan 180 derajat, ya. Jadi jumlah semua sudutnya 180 kali 4, 720. Nah, di sini ada ulasan. Ya, kalian lihat gambarnya. Nah, kami semua ini bilangan bulat, bisa kalian baca. Yang pecahan. Nah, ini dia. Nah, ada aturan hitung, kita lihat. Meskipun urutan 2 bilangan dibalik, hasil jumlahnya sama. Jadi di sini ada tanda suatu bilangan, misalnya peta ditambah segitiga.
Sama juga dengan segitiga tambah petak, ya, persegi. Maksudnya gini, 5 ditambah 1 berapa? Nah, kan sama juga dengan 1 tambah 5. Nah, itu ya maksudnya ya. Ini juga begitu. Jadi kalaupun dia bilangan dibalik, hasilnya tetap sama. Jadi misalnya ini persegi tambah segitiga tambah lingkaran. Ya, yang diselesaikan dulu persegi tambah lingkaran. Sama aja dengan yang persegi ditambah, kalau kita selesaikan dulu segitiga tambah lingkaran, ya. Nah, berikutnya meskipun urutan 2 bilangan dibalik, hasil kalinya ya sama. Persegi kali segitiga sama dengan segitiga kali persegi. Ya, 2 kali 7 ya sama juga dengan 7 kali 2. Nah, begitu juga ya, 3 bilangan dikalikan dan urutannya dibalik, maka hasilnya tetap sama, ya. Nah, aturan itu selanjutnya ini ya. Kalau ini persegi tambah segitiga dikali lingkaran, sama itu dengan persegi kali lingkaran ditambah segitiga dikali lingkaran. Nah, kalau dia kurang dijadikan tanda kurang, ya. Nah, terus ada gambar ini bisa kamu lihat. Nah, ada kalimat matematika, dilihat contohnya. Nah, ya. Huruf dan kalimat matematika. Jika kita ingin menyatakan bilangan dan besaran, maka kita menggunakan simbol-simbol persegi dan lingkaran dan huruf-huruf seperti A atau X. Contoh, ya. Jika kita membeli X potong kue bolu, masing-masing harganya 800 rupiah, maka kita dapat menyatakan X kali 800. Nah itu juga seterusnya bilangan yang cocok menggantikan huruf, ya. Untuk mencari bilangan X pada persamaan, X tambah 8 sama dengan 21. Artinya berapa ditambah 8 hasilnya 21. Maka X dapat diperoleh dengan pengurangan yang merupakan kebalikan atau invers dari penjumlahan. Jadi kalau X tambah 8 sama dengan 21, maka mencari X itu cukup 21 dikurangi 8. Tadinya positif dipindah menyeberang sama dengan jadi tanda kurang. Jadi X adalah 13. Nah, itu dia ya. Nah, baru bilangan yang cocok menggantikan huruf. Nah, ini juga ya. 5 kali X sama dengan 18. Maka X itu bisa dicari dengan 18 dibagi 5 atau 18 per 5. Nah, lalu rasio. Jika besaran pertama 2 dan besaran kedua adalah 3, maka hubungan antara kedua besaran dapat dinyatakan sebagai 2:3. Inilah namanya rasio, ya nak. Nah, sekarang nilai rasio. Apabila rasio A per B dinyatakan sebagai A per B, maka hasil pembagian A oleh B disebut sebagai nilai rasio. Nah, nilai rasio menyatakan berapa kali B menghasilkan A. Ngerti? Nah, begini maksudnya, ya. Misalnya 10 per 5 atau 10:5, kan artinya 10 per 5, ya. Nah, 10 bagi 5 itu berapa? Artinya berapa kalau dikalikan 5 hasilnya 10. Ya, saya ulangi ya, 10:5 berarti 10 per 5. 10 bagi 5 berapa? Nah, artinya berapa dikali 5 hasilnya 10. Nah, berapa dikali 5 supaya 10? Ya tentu 2, ya. Nah, jadi nilai rasio itu maksudnya menyatakan berapa kali si B, berapa kali penyebutnya itu supaya menghasilkan A, ya. Nah, kami semua, inilah dulu penjelasan saya yang pertama mengenai buku 2, ya. Nah, untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat belajar. Sekali lagi saya minta supaya anak-anak kami semua dibaca bukunya, ya, dipahami, dan juga nanti kalau ada tugas dari saya segera dikerjakan, ya. Jadi untuk pertama ini belum ada saya kasih tugas dulu, masih saya suruh membaca dulu, lihat dulu bukunya, ya. Nah, setelah kamu kenali bukunya ini nanti baru saya nanti pertemuan selanjutnya akan saya kasih tugas. Oke ya, sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.